yang mengangkat kolom cairan dalam tabung barometer ini. Jadi ada kayak bentuk tabung gitu, di dalamnya ada cairan. Ketika dia berinteraksi dengan tekanan, itu dia akan terangkat cairannya, akan semakin tinggi. Ada beberapa jenis barometer yang tadi saya sebutkan, itu ada barometer air raksa, barometer cairan-cairan yang lainnya, dan barometer aneroid. Aneroid itu barometer yang menggunakan sel-sel logam atau membran untuk mengukur tekanan atmosfer. Jadi itu lebih aman lah daripada barometer raksa. Yang selanjutnya yaitu tentang gaya angkat Archimedes. Archimedes itu kita ketahui tadi hukum yang berlaku pada fluida statis ya. Jadi gaya angkat ini pasti adanya di fluida statis, tidak untuk fluida dinamis tadi ya. Jadi hukum Archimedes ini itu salah satu prinsip dasar dalam ilmu fisika yang sangat berguna banget ya. Jadi hukum ini memberikan sebuah pemahaman yang mendalam gitu tentang konsep apung, tenggelam, dan satu lagi itu melayang. Nah, pernyataan hukum Archimedes ini itu dinyatakan bahwa ketika suatu benda tenggelam dalam fluida, gaya apung yang dihasilkan oleh fluida terhadap benda tersebut sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Itu bunyinya. Jadi prinsip dasarnya itu kita bisa ambil dari bunyi tersebut bahwa ketika suatu benda itu tenggelam dalam fluida, berat benda tersebut akan menciptakan gaya gravitasi yang menarik benda itu ke bawah. Kemudian ada gaya apung nih yang dihasilkan oleh fluida yang akan bertindak ke atas pada benda itu. Jadi menentang gaya gravitasi. Itulah prinsip dasar dari hukum Archimedes. Oke, selanjutnya di sini ada benda yang tenggelam dalam air ya. Si benda ini menyebabkan gaya berat W. Kemudian si fluida ini mengangkat benda ini dengan gaya apungnya ke atas. Ketika benda itu tenggelam, artinya berat benda itu lebih besar daripada gaya angkat maksimum yang dihasilkan oleh fluida ini. Dan ketika benda itu melayang, artinya berat benda dan gaya angkatnya itu sama besar. Jika benda terapung, maka berat bendanya itu lebih kecil daripada gaya angkatnya. Dan untuk hukum Archimedes itu sama juga, dia tidak terpengaruh oleh bentuk wadahnya. Jadi yang namanya gaya pada fluida itu selalu tegak lurus dengan permukaan dasarnya. Jadi ketika bentuknya melengkung-melengkung seperti ini, itu tetap tegak lurus gayanya ke sini, ke sini. Tapi yang namanya membahas gaya angkat ya, berarti yang dibahas itu gaya yang vertikalnya, yaitu gaya angkatnya yang ke atas dan gaya yang ke bawahnya, gaya berat. Jadi tidak memperhitungkan gaya ke samping kanan kirinya lagi. Itu prinsip dasar dari hukum Archimedes yang sangat-sangat perlu diketahui untuk bisa lebih memahami lagi ya. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah debit. Nah, debit itu suatu parameter dalam studi dan desain sistem fluida. Jadi definisi debit aliran fluida itu adalah jumlah volume fluida yang melewati suatu titik dalam suatu sistem dalam interval waktu tertentu. Jadi ini sering diukur dalam satuan volume per waktu gitu. Karena dia keluaran fluida dalam waktu tertentu kan. Jadi diukurnya itu dalam satuan volume per waktu seperti meter kubik per detik, liter per menit atau yang lain-lainnya. Jadi dirumuskan seperti ini nih. Dan untuk debit itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini harus dipertimbangkan ketika di dalam soal itu dibahas tentang faktor-faktor tersebut. Yang pertama ada gradien tekanan atau perbedaan tekanan ya kita sebutnya antara dua titik. Jadi di titik ini, misalkan di titik ini itu terdapat perbedaan tekanan. Nah, itu harus diperhitungkan karena dia mempengaruhi debit aliran fluida ini. Kemudian ada viskositas fluida. Mungkin untuk yang sudah praktikum viskositas fluida sudah paham ya kenapa dia bisa mempengaruhi alirannya, karena semakin tinggi viskositas fluidanya maka semakin kental kan. Jadi dia menghambat si aliran ini untuk bisa melaju dengan lebih cepat lagi karena dia kental. Kemudian yang terakhir itu ada luas penampang. Karena di sini ada A ya, A itu luas penampang. Jadi luas penampang juga itu mempengaruhi debit aliran fluida ini.
Dan kemudian untuk pengukurannya, fluida ini, debit fluida ini, itu ada 2 macam pengukuran, ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung itu dilakukan dengan menggunakan alat ukur seperti flow meter, yang lain-lainnya lah itu ya. Itu dilakukan dengan alat ukurnya langsung. Tapi kebanyakan pada soal itu tidak diketahui biasanya debitnya ataupun kita disuruh mencari debitnya. Jadi dalam soal tersebut menerapkan metode pengukuran debit aliran, yaitu metode pengukuran tidak langsung yang dilakukan dengan mengukur kecepatan aliran atau perubahan level fluida. Jadi kemudian menggunakan prinsip debit aliran fluida ini, yang rumus-rumus ini ya dihitung secara manual. Kemudian di sini ada persamaan kontinuitas. Ini masih sama saja pembahasannya dengan yang tadi. Jadi persamaan kontinuitas itu adalah salah satu konsep dalam fisika fluida yang menjelaskan bagaimana debit fluida itu tetap konstan dalam aliran yang tak tergeser. Jadi mulai dari sistem perpipaan hingga sistem pesawat terbang itu memakai persamaan kontinuitas ini karena dia membahas tentang aliran itu supaya tetap konstan dalam aliran yang tak tergeser. Dirumuskan dengan Q1 sama dengan Q2, di mana Q itu sama dengan AV. AV ini adalah luas penampang dan kecepatannya ya. Dan ketika pipanya bocor, persamaan kontinuitasnya juga berubah. Kita memperhitungkan juga selain Q1 dan Q2, Q yang masuk dan yang Q yang keluar. Kita mempertimbangkan juga Q yang bocor atau Q yang keluarnya tidak pada barang-barang Q2 ini. Kita harus diperhitungkan juga ketika dalam soal dikasih kasus pipanya bocor dan harus memakai persamaan kontinuitas. Dan perlu diingat bahwa implikasinya dalam persamaan kontinuitas ini ketika luas penampang saluran itu meningkat, maka kecepatan aliran fluidanya akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika A-nya ini atau luas penampangnya ini meningkat, debitnya itu kecil. Tapi ketika dia semakin mengerucut, debitnya itu semakin besar. Jadi ketika Anda mencari soal itu dia mencarinya itu debit aliran fluida, kok pas Anda hitung hasilnya malah kebalik gitu, yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Nah itu bisa dipastikan ada kesalahan perhitungan ya. Jadi dicek lagi secara teori itu benarnya yang fluida itu debit alirannya pada yang penampang kecil dia lebih besar, dan yang penampang besar itu lebih kecil debit alirannya. Dan yang selanjutnya ada hukum Bernoulli, di mana hukum Bernoulli ini tadi pada diterapkannya pada fisika fluida yang dinamis ya, atau fluida yang bergerak, yang mengalir. Jadi hukum Bernoulli itu prinsip fundamental dalam fisika fluida yang memberikan hubungan antara satu tekanan, yang kedua kecepatan, dan yang ketiga ada ketinggian potensial dalam aliran fluida. Konsep dasar hukum Bernoulli ini itu yang pertama, hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang stabil dan tidak berkompresi, total energi persatuan massa fluida itu akan tetap konstan. Dan total energi itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, energi kinetik. Yang kedua, yaitu ada energi potensial. Dan yang ketiga, energi tekanan tadi, terkait dengan tekanan statisnya. Dan untuk selanjutnya ini digambarkan dengan sebuah pipa ya, yang terdapat sebuah fluida di dalamnya. Ini dia dikompresi. Ini juga ini penggambaran tentang hukum Bernoulli. Kalau misalkan pada yang tadi kita membahas pipanya itu secara horizontal, maka hukum Bernoulli itu berlaku juga untuk pipa yang terdapat ketinggian, karena pada prinsip dasarnya juga dia ada yang namanya membahas tentang ketinggian tersebut. Nah, yang namanya hukum Bernoulli itu kita terapkan pada fluida dinamis. Ketika dalam soal kalian menemukan bahwa ciri-ciri fluida dinamis itu ada ketika ada aliran fluida atau membahas tentang yang lain-lainnya, itu diterapkan hukum Bernoulli. Nah, di sini persamaan hukum Bernoulli ini dirumuskan dengan
persamaan ini. Kenapa ada 2? Karena fluida itu kan mengalir ya. Jadi pasti ada yang masuk dan ada yang keluar. Dan inilah persamaan yang cocok untuk hukum Bernoulli. Yang ini yang P1 masuk, yang P2 ini yang keluarnya. Dan untuk persamaan matematis hukum Bernoulli pada tangki yang bocor itu ada sedikit perubahan matematisnya, yaitu dirumuskan seperti ini ya. Bisa kalian lihat yang kecepatannya itu dia berubah menjadi 2GH diakarin. Tapi untuk yang di sini dia V-nya hanya dikuadratin. Jadi dia berubah, ada perubahan persamaan. Jadi kalian tinggal substitusi aja. V-nya itu menjadi kayak gini, tapi tetap pakai rumus yang seperti ini. Kalau misalkan dia di dalam kasusnya tangkinya bocor. Dan kemudian yang terakhir ada hukum Stokes. Hukum Stokes dan bilangan Reynolds. Tapi pertama kita akan membahas hukum Stokes dulu. Hukum Stokes ini dia itu membahas tentang perilaku partikel kecil yang terapung dalam fluida. Jadi hukum Stokes ini berkaitan dengan gaya gesekan yang dialami oleh partikel kecil tersebut bergerak dalam fluida viskos ya. Jadi faktor-faktornya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesekan itu, yaitu ukuran partikel ini, ukurannya, viskositas fluidanya, dan kecepatan partikelnya ketika bergerak ini yang disimbolkan oleh V ini ya, ketika bergerak ke bawah. Dan kemudian ada bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds itu digunakan untuk memahami jenis aliran fluida. Apakah dia alirannya turbulen, apakah dia alirannya laminer, dia digunakan untuk itu. Ketika alirannya ini kita hitung, bilangan Reynolds-nya kita hitung, ternyata dia kurang dari 2000, maka aliran itu aliran laminer. Efek viskositasnya dominan dan bergerak, alirannya itu bergerak secara teratur. Yang A ini ya, dia secara teratur. Kebalik nih. Nah, ketika 2000 atau di antara 2000 sampai 4000 atau itu transisi bilangan Reynolds itu ya, itu alirannya mungkin berubah-ubah. Pada saat yang pertama mungkin dia lancar terlebih dahulu, kemudian dia terjadi turbulensi, ada muter-muternya dulu di sini gitu. Itu untuk bilangan Reynolds dengan besar 2000 sampai 4000. Dan ketika dia lebih dari 4000, itu sudah dipastikan aliran tersebut merupakan aliran turbulen. Dia kalau aliran turbulen itu terjadi ini ya, kayak ada pusaran-pusaran kecil gitu di selanjutnya itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas, dan ini sebelumnya ada ini ya rumus bilangan Reynolds-nya, ini perlu dicatat nanti karena siapa tahu keluar gitu. Dan kita selanjutnya akan membahas soal UTS. Nah, soal UTS ini saya dapatkan dari tahun-tahun sebelumnya yang mungkin saja dikeluarkan juga oleh Pak Hafid pas UTS nanti ya. Jadi ketika saya melihat itu ternyata ada persamaan dengan soal kuis kita yang sudah dibahas tentunya oleh Pak Hafid. Pada soal yang pertama ini itu yang berbeda hanya angkanya saja. Jadi angkanya itu di sini densitasnya 1050 dan di sini luas penampangnya, diameter penampangnya itu 0,11524 dan perbedaan tekanannya jadi 6000. Di sini ada perbedaannya itu pada angkanya doang, tapi soalnya sama dengan yang kuis yang sudah dibahas oleh Pak Hafid itu. Kemungkinan besar berarti itu soal ini bisa saja keluar di UTS minggu ini ya. Jadi densitas ini yang saya ketahui bahwa ini densitas dari susu ya, dari susu yang kental, ini densitasnya. Dan diameternya itu, pipanya itu sebesar ini, dan ada perbedaan tekanan yaitu sebesar 6000 Pascal. Kita langsung saja, di sini bentuk dari representasi dari soal tersebut. Ketika terjadi perubahan tekanan, itu di sini terjadi perubahan tekanannya sebesar 6000 Pascal tadi. Dan untuk luas penampangnya A1 itu ternyata lebih besar daripada A2.
Otomatis kecepatan di sini dengan kecepatan di sini itu juga berbeda. Kecepatan di sini pasti lebih kecil daripada kecepatan yang di sini. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui juga bahwa yang namanya fluida ketika dia mengalir saja itu tidak akan terjadi perubahan densitas. Jadi pada A1 dan A2 ini tetap sama densitasnya yaitu 1050 tadi. Dan untuk ketinggian tidak terjadi juga perubahan ketinggian karena ketika dia fluidanya masuk dan keluar ketinggiannya tetap sama karena pipa ini dia disusun secara horizontal. Jadi kita mengabaikan 3 unsur densitas, ketinggian, gravitasi itu kita abaikan di sini. Dan perbedaannya dengan soal kuis tadi itu terdapat pertanyaan gaya yang dihasilkan oleh fluida tersebut. Jadi pada saat kuis kemarin itu kan cuma sampai berapa laju alur massa ya. Tapi di sini ditambahin tuh gaya yang dihasilkan oleh fluida. Nah, nanti saya akan lebih berfokus pada kenapa dia bisa dihitung gayanya, gitu. Gaya yang dihasilkan oleh fluida ini. Sini untuk pembahasan ini, pembahasannya itu kira-kira sama saja dengan yang dibahas oleh Pak Hafid, tapi di sini saya akan lebih menjelaskan lebih detailnya. Dia kenapa pakai A1 itu kenapa pakai 1/4 pi d kuadrat. Jadi, kenapa dia pakai ini? Karena A1 itu kan luas penampang di representasi soalnya itu tentang pipa. Pipa itu kan ujung-ujungnya, ujung 1, ujung 2-nya itu dia lingkaran. Berarti dia pakai rumus luas lingkaran, luas penampang lingkaran sama saja. Dan untuk lingkaran itu biasanya kan jari-jari ya, tapi di sini kan kita D gitu, diameter. Nah, jari-jari itu kan 2 kalinya jari-jari itu kan sama dengan satu kali diameter. Berarti jari-jari itu sama dengan D/2-nya. Seperti ini ya. Jari-jari itu kan R itu kan sama dengan jari-jari itu kan sama dengan D/2. Nah, di sini diketahui itu D1-nya udah diketahui nih. Berarti kan tinggal A1 ini dikuadratkan lah ini. Jadi D/2 dikuadratkan itu kan jadi D kuadrat 1/4. Dan pi ini memang dari luas penampangnya yaitu pi D. Pi D itu kan luas penampang dari lingkaran ya. Jadi tinggal dimasukin saja. Jadi jadinya itu 1/4 pi d kuadrat itu. Rumusnya dari situ dia asal mulanya. Tapi kalau misalkan pada soal itu ada bentuk lain kayak misalkan kotak atau persegi, berarti pakai luas penampang untuk menghitung luas penampang persegi atau kotak itu. Jadi jangan mentang-mentang diketahui pada soal itu 1/4 pi d kuadrat. Jadi jangan pakai yang ini terus gitu. Disesuaikan sama yang ada di soal. Tapi kemungkinan besarnya itu harusnya ya pipa itu bentuknya bulat. Jadi kalian bolehlah kita beranggapan bahwa luas penampang itu selalu dihitung pakai rumus yang seperti ini. Itu tetap penting juga ya, harus dicatat juga. Kita hitung seperti ini, dan yang paling penting dalam menjawab rumus dalam menjawab soal yang kayak gini itu ada di rumus persamaan kontinuitasnya. Kenapa? Karena pada saat menggunakan variabel, ketika menggunakan variabel luas penampang dan kecepatan, itu jangan sampai ketukar. Ketika kalian pertama kali menggunakannya itu tentang V1, di sini itu tentang V1, maka selanjutnya itu akan menggunakan A1 atau V1. Jangan V1 dan A2 gitu. Itu jangan. Jadi harus konsisten. Di sini harus konsisten. Jadi kalau misalkan kalian pakai luas penampang yang ini, berarti selanjutnya harus pakai V-nya V1. Tapi ketika kalian ingin hitung yang luas penampang yang pakainya yang A2, berarti pakainya sini V2, otomatis persamaan ini juga akan berubah. Tapi saya sarankan, karena sudah dibahas dan sudah temu jawabannya, saya sarankan ketika menemukan soal seperti ini pakainya yang V1 saja supaya lebih mudah. Dan persamaan ini kenapa dicoret? Karena di sini konstannya ada perubahan, ini dicoret ya baik-baik saja.
Dan untuk turunannya seperti ini, bisa kalian perhatikan di sini kenapa terjadi tiba-tiba V1 gitu. Di sini kan pertamanya delta V. Nah, gimana cara nuruninnya? Jadi saya punya tipsnya nih. Untuk V1 ini ketika mau diubah menjadi seperti ini, itu jangan dipindahkan ke sininya. V1 nya jadi pindahkan yang ke sini, tapi yang ini ya pindah ke sini. Itu supaya lebih mudah merepresentasikannya. Jadi ini ketika dipindah ke sini itu jadi 2/3 row kan, 2/3 row. Jadi 2 kali delta P, 3 nya dikali row. Dan kuadratnya itu dijadiin akar gitu. Itu supaya ada kesalahan matematis. Jadi perhitungannya itu benar dari penemuan rumus ini. Jadi perhatikan juga pada saat penemuan rumus kita harus benar caranya ketika kalau misalnya salah penemuannya berarti hasilnya kan pasti salah juga walaupun hitungannya benar gitu. Dan yang juga ada kesamaan kontinuitas yang dirumuskan ini lanjut ke pemasukan angkanya 12.000 dibagi dengan berapa 3.150 hasilnya diakarin ya jadi 1,5. Nah ini fokus utama kita gaya ya soal yang namanya gaya ya pasti menurut pasti ada yang namanya kecepatan ada momentum. Nah di sini kita pakai laju aliran masanya yaitu persamaan kontinuitas pasti dikali dengan kecepatan. Ini harus digarisbawahi bahwa gaya ini ketika di dalam tertentu kalau melibatkan tentang aliran atau debit itu pasti rumus gaya seperti ini hasilnya seperti ini karena ya ada kesamaan kontinuitas dan perbedaan kecepatan. Jadi ini dicatat ya ini ada bahan baru kalau misalkan kalian membahas tentang aliran yang berat atau jadi dinamis seperti ini untuk soal yang kedua ini ada beberapa soalnya ada seperti ini perubahan mencari cairan dalam dan teman-teman terus digunakan untuk menggunakan ada kedekan ada alat menakar belajar volumetrik hubungan tersebut dapat gambar ini antara yang tidak terlalu linear bisa disebut linear ada perbedaan sedikit di sini. Buktikan sama noli dan sama tadi bahwa volumetrik banding besar yang tekan kita buktikan kita buktikan gitu. Di sini jawabannya. Kita harus tarik sama atas ya sama ini dan samaan noli namanya yang ini. Persamaan ini perlu didiskusikan untuk mengetahui hubungan antara P dan I laju aliran volumetriknya. Diskusikan hasilnya P dengan setengah kali persamaan ini atas ini kuadrat aliran dengan 4/1 pangkat 4 penurunannya tadi harus diperhatikan ya harus diteliti dalam penurunan rumus supaya tidak ada kesalahan atau matematisnya dan hubungan laju volumetriknya maka kita bagi ini dengan persamaan seperti ini karena untuk mempermudah penghitungan jadi ini sebenarnya dua rumus ini sama ya tidak sama sekali di dalam penjelasan di mana-mana ini sama nih bisa dicatat ini karena AFI pun sama dengan 3 gitu. Jadi bisa diganti seperti ini sama kontinuitas dibagi dengan roknya turunkan rumus yang menjaga tapi ini hubungan terakhirnya delta P sama dengan 2 kuadrat dikali 1/1 pangkat 4. Kenapa beda ini kan di sini harusnya kan linear gitu delta P sama dengan I sama dengan I gitu karena di sini pada
grafik ini kita ada sedikit lonjakan atau sedikit garis lurus lagi di sini. Ada 3 garis di sini, 3 garis yang bervariasi. Nah, di sini lah yang menyebabkan persamaan kita tidak sebanding. Itu harus diketahui juga secara teori. Sebenarnya seperti itu. Harus kalau misalkan dengan soal-soal yang seperti ini. Soal yang selanjutnya, ini untuk soal yang selanjutnya yaitu sebuah pembangkit listrik tenaga air PLTA mempunyai debit air penggerak turbin bla 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 bla. Ini diketahui efisiensi konversinya sebesar ini menjadi ini. Jadi listrik yang dikonversinya itu tidak 100% dikonversi menjadi energi listrik, hanya 90% saja. Yang menjadi soalnya yaitu besar potensi daya yang dihasilkan oleh PLTA itu berapa. Terus jika PLTA berbeban penuh selama 24 jam, berapa banyak jumlah produksi KWH-nya dan berapa banyak pemakaian airnya jika PLTA berbeban penuh selama 24 jam. Kemudian berapa banyak pemakaian air untuk memproduksi 1 megawatt hour. Kita jawab saja di sini. Yang diketahui itu pertama debit. Di sini ada debit ya. Debit air penggerak turbin sebesar 0,09 meter kubik per detik. Itu ada debit. Kemudian ketinggian air turbinnya tadi ada 50 meter. Di sini ada efisiensi konversinya itu 95% dan raw airnya itu kita gunakan 998 kg meter kubik. Tapi kalau misalkan tidak ditentukan, ini terserah, berarti raw airnya bisa digunakan 1000 kg meter kubik dan G-nya bisa digunakan 10 meter second kuadrat ya. Ini bisa digunakan itu juga buat mempermudah perhitungan, karena nanti kan kalau tidak salah tidak boleh digunakan kalkulator ya untuk ini ya, untuk ISDAS ya. Di sini jawaban P. Nah, ini rumus-rumus yang seperti ini kan sebelumnya kan belum dijelaskan oleh Pak Hafidnya. Jadi kemungkinan besar contoh soal UTS ini ketika keluar ya harus antisipasi aja, harus dicatat rumusnya yang ini. Ini tetap sama ya, walaupun studi kasusnya nanti beda, ini tetap sama rumusnya. Jadi perlu dicatat juga nanti. Ini adalah densitas dikali gravitasi dikali ketinggiannya tadi dikali debit dikali efisiensi konversi. Jadi sebesar ini 41,81. Nah, perlu diingat ini KW ini hasilnya itu sudah saya bulatkan menjadi satuannya KW. Jadi hasil yang sebenarnya itu dalam bentuk watt aja, dalam bentuk satuannya watt bukan kilowatt ya. Jadi dikonversi menjadi kilowatt supaya mempermudah perhitungan. Jadi P ini nanti hasilnya itu watt ya. Jadi nanti jangan bingung kalau misalkan nanti hasilnya puluhan ribu kilowatt itu bukan kilowatt tapi watt ya. Jadi dikonversi menjadi kilowatt. Jadi 41,81 kilowatt hasilnya. Ini sebentar. Saya kasih keterangan aja di sini. Hasil perhitungan adalah watt. Dan untuk jumlah produksi KWH selama 24 jam atau selama seharian penuh itu bisa dihitung dengan ini. Jadi KWH yang tadi diketahui, KW ini kilowatt ini dikali dengan waktu dikali dengan efisiensi konversinya. Yang tadi 41,81 ini dikali 24 jam dalam jam ya, karena dia dicarinya KWH kilowatt hour. Jadi dalam jam, tidak dalam detik, dikali dengan efisiensinya. Dalam 24 jam itu kan tidak 100% ya pastinya. Jadi dikali 95% ini dihasilkanlah seperti ini. Dalam satu hari dia bisa menghasilkan sekitar 900 kilowatt. Dan untuk banyak pemakaian airnya kita gunakan rumus debit lagi. Rumus debitnya ini rumus debit yang berbeda lagi dari yang tadi. Jadi
perlu dicatat semuanya untuk bisa menjawab studi kasus yang berbeda-beda ya nanti ya. Ini rumus debitnya beda lagi nih. Di sini ada rumus debitnya itu laju alirannya dibagi dengan waktu. Jadi volumenya ini atau apa? Berapa banyak volumenya ini? Volumenya sama dengan Q dikali T. Ini untuk mencari berapa banyak pemakaian airnya, dan Q ini sudah diketahui. T ini kenapa harus diubah dalam detik? Karena satuan debit itu yang kita ketahui tadi, bahwa laju aliran itu per waktu ya. Sini baru diubah 24 jam ini diubah ke 86.400 second. Ini second ya, dalam waktu second. Hasilnya seperti ini. Dan untuk menentukan banyak pemakaian air untuk 1 megawatt hour, ini perlu diketahui juga 1 megawatt hour itu sama dengan 1000 kilowatt hour. Nah, 1 megawatt hour ini kan 1000 kilowatt hour, tapi di soal itu tidak diketahui ataupun tidak dikasih tunjuk gitu. Jadi harus diingat-ingat juga bahwa 1 megawatt hour itu sama dengan 1000 kilowatt hour, atau 1 megawatt hour itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 watt ya, watt. Untuk 1 MWH itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 watt. Ini perlu diketahui ya agar tidak salah nantinya. Dan untuk perhitungannya seperti ini. Dia untuk mencari 1 megawatt hour, berapa banyak pemakaian air untuk itu perlu diketahui dulu berapa jam sih dia tuh untuk memenuhi 1 megawatt hour ini. Ini kan dalam sehari ketika efisiensi 95%, dia udah hampir 1000 kan. Udah hampir 1000 nih. Berarti ketika dia efisiensi 100%, dia butuh hanya 23,92 jam untuk menghasilkan 1 megawatt hour atau 1000 kWh. Dan bisa dihitung dengan rumus seperti ini. V sama dengan Q-nya, debit alirannya, dikali dengan waktu. Waktunya ini 23,92 hours, ini dijadiin detik-detik dulu. Dihasilkan seperti ini. Ini banyak pemakaian air untuk 1 megawatt hour. Jadi dia tidak jauh berbeda nih dengan yang efisiensi 95% dengan yang 100%. Bedanya secara teori sama. Jadi ini. Ketika 95% efisiensinya, dia tidak 100%, berarti kan banyak yang kebuang. Jadi pemakaian airnya pasti lebih banyak dalam 1 hari. Ketika untuk banyak pemakaian air 1 megawatt hour, karena dia 100%, otomatis dia keubah semua. Jadi pemakaian airnya itu tidak terlalu banyak karena dia lebih efisien. Nah, itu secara teori harus nyambung juga ya. Kadang jawabannya secara tersirat tuh harus nyambung juga. Untuk soal yang selanjutnya, ini soal kuis dari tahun lalu. Soal kuisnya seperti ini. Ini sebenarnya agak sedikit ambigu ya. Sebuah pembangkit listrik tenaga air PLTA digunakan untuk mengaliri listrik sebuah desa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 50. PLTA ini digerakkan oleh air yang berasal dari air terjun dengan ketinggian 50 meter. Dari data yang diperoleh, diketahui efisiensi konversi energi potensialnya itu adalah sebesar 75%. Nah, jika setiap kepala keluarga itu membutuhkan daya sebesar 1000 watt atau 1 kW, 1 kilowatt ya, dengan rata-rata penggunaan selama 12 jam per hari, asumsi selama ditransmisikan terdapat hilang energi. Gitu. Ada yang hilang nih energi dari udah dia konversi energinya itu cuma 75%, dia ada hilang juga energi sebesar 11%. Pertanyaannya, berapakah laju alir yang dibutuhkan untuk memasok kebutuhan listrik tersebut? Kita harus pakai G-nya itu 9,8 diketahui dalam soalnya ya. Langsung aja dijawab di sini. Jumlah kakaknya itu kan kepala keluarga itu kan 50 nih. Dan daya per kepala keluarganya itu ada 1000 kilowatt hour. Ini kilowatt hour.
Ini watt hour. Ini watt ya. 1000 watt. Rata-rata penggunaannya juga 12 jam. Berarti dalam 1000 watt ini penggunaannya itu 12 jam per hari. Kebutuhannya itu ya digunakannya. Dan di sini diketahui efisiensi konversi energi, energi loss, dan ketinggian air terjun tadi, dan G-nya. Untuk menjawab pertanyaan laju air untuk memasuk kebutuhan listrik, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama, kita harus menentukan daya total untuk 50 keluarga tersebut. 50 kepala keluarga tersebut berapa totalnya, dan kemudian daya yang diterima karena tadi di soal ada 75% doang konversi energinya, terus juga ada hilang energi juga sebesar 11%, jadi otomatis daya yang diterimanya itu tidak sama ataupun ada perbedaan lah sedikit gitu, ataupun agak banyak ya. Dan yang ketiga ada daya mekanik turbinnya, dan ada energi potensial, kemudian debit airnya harus diperhitungkan juga. Debit air ini untuk menjawab soal tadi laju air itu, debit airnya. Nah, untuk daya total itu tinggal dikalikan saja 10.000 watt dikali dengan 50, yaitu 50.000 watt. Itu daya total yang dibutuhkan. Kemudian daya yang diterimanya berapa? Daya yang diterimanya itu kita kalikan dengan energi loss tadi. Karena di sini dia hilang. Hilang itu berarti dia terjadi ada kebocoran kah atau yang lainnya, masalah konversi, dia hilang, benar-benar hilang ini energinya. Jadi dikalikan dari total tersebut, dikalikan dengan yang hilangnya berapa, dan segini hasilnya 44.500. Ini daya yang diterimanya. Nah, daya yang diterima oleh si PLTA ini kemudian diseleksi lagi dengan efisiensi konversinya. Jadi 44.500 ini dikonversi lagi tidak 100%. Jadi dia dikonversi lagi nih. Dihitunglah di daya mekanik turbin, karena turbin inilah yang memakai dayanya kan. Jadi 44.500 dibagi 0,6675, ini dayanya. Daya mekanik turbinnya dihasilkan seperti ini nih. Kemudian untuk menghitung pertanyaan yang tadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, laju air untuk memasuk kebutuhan listrik itu berapa? Debit air dalam soal ini itu ditentukan oleh daya mekanik turbin dibagi dengan energi potensial per kilogram dikali gravitasi. Untuk mencari energi potensialnya, kita itu sama aja ya rumusnya, MGH 1 kali 9,8 kali 50, hasilnya 490 Joule per kilogram. Dan untuk menghitung debit air itu daya mekanik turbin. Daya mekanik turbinnya berapa? Ini ya, daya mekanik turbinnya kita substitusikan sini dibagi dengan energi potensial dikali energi potensial per kilogram dikali dengan gravitasinya 490 dikali 9,8, dihitung hasilnya 13,88 meter kubik per second, karena debit air itu satuannya meter kubik per second. Jadi untuk memenuhi kebutuhan 50 kakak ini kita harus punya PLTA yang memasok air itu laju alirnya 13,88 meter kubik per second. Untuk soal yang selanjutnya, ini ada soal kuis yang sebelumnya sudah dibahas oleh Pak Hafid, tapi ini menarik sekali untuk dibahas karena kata Pak Hafid dalam soal ini itu tidak semuanya diketahui secara langsung, tapi harus secara tersirat, katanya sih gitu ya. Memang benar adanya ketika dibahas seperti itu. Coba kita langsung bahas aja ya. Ini ditanyakan berapa gaya angkat Archimedes sama berapa volume tubuhnya yang tercelup. Massa airnya di sini, massa jenis airnya digunakan 1000 kg meter kubik. Nah, yang diketahui itu kan ada G gravitasi itu pasti 10 kita pakai supaya gampang ya. M0-nya 48, massa tubuh awalnya ini 48 kg. Kemudian setelah dia masuk dalam air, tiba-tiba massa tubuhnya jadi 25 kg.
Jadi delta masanya atau perubahan masanya sebesar 23 kg itu kemana gitu? Kok bisa berbeda? Ini rho-nya 1000 ya. Nah, dijawablah penyelesaiannya seperti ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu tahu dulu gaya awal dan gaya setelah masuk dalam air itu berapa. Gaya awalnya M0 dikali gravitasi itu 480 Newton dan gaya setelah masuk ke dalam airnya 250 Newton. Nah, gaya ini yang dialami oleh tubuh. Ini gaya yang dialami oleh tubuh terhadap gaya gravitasi. Jadi dia ketarik ke bawahnya itu sebesar gaya ini. Yang hilang itu berarti 480 dikurangi 250 Newton. Jadi yang kenapa awalnya pada saat di udara sebelum masuk ke air dia 480, ketika masuk ke air kok jadi 250. Yang hilangnya sebesar 230 Newton kan. Ini misterinya. Kenapa dia bisa berubah gitu. Nah, disitulah peran gaya angkat. Sebelum kita mencari gaya angkat, kita harus ketahui dulu volumenya, volume si badan ini, volume si tubuh ini berapa. Dia dicari berdasarkan jumlah air yang hilang atau jumlah air yang keluar dari kolam tersebut gitu. Berapa volumenya. Dicari dengan VB atau volume tubuh, volume badannya ya. Sama dengan delta M, perubahan massa dibagi dengan densitas airnya. Perubahan massanya kan 23 kg. Dibagi dengan 1000 kg meter kubik. Jadi volume airnya itu, volume badannya sebesar 0,023 meter kubik. Nah, di sini trikinya tuh FA gaya angkat itu sama dengan delta W. Kenapa demikian? Karena gaya angkat itu kan gaya yang berlawanan dengan gaya berat ya. Berarti ketika dia gaya angkatnya ke atas, otomatis gaya berat itu yang melawan gaya angkat kan. Sebesar berapa gitu, sebesar N. Nah, berarti si FA ini, gaya angkat ini, dia harus berlawanan dengan gaya beratnya. Gaya berat yang dihasilkan yang dibawa tubuh itu kan 250 Newton nih ketika masuk dalam air. Nah, berarti ini kan ke bawah, berarti kan ada gaya yang ke atasnya. Berapa? Nah, gaya yang ke atasnya itu selisih dari 480 Newton dikurangi dengan 250 Newton. Loh, kenapa gitu? Karena ketika si tubuh ini di dalam udara itu kan beratnya 48 kg. Dan ketika dalam air 25 kg. Berarti yang 23 kg-nya ini yang menjadi perbedaan ini itu diangkat oleh airnya. Jadi tubuhnya menjadi ringan karena ada gaya angkat yang mengangkat tubuh kita. Jadi seolah-olah pada saat kita mencelupkan tubuh kita ke dalam air, itu seolah-olah tubuh kita menjadi ringan. Itulah yang terjadi ya. Secara tersirat berarti FA itu sama dengan delta W. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke, kita ada di penghujung pertemuan kali ini. Apakah sebelumnya ada yang perlu ditanyakan atau bagaimana? Tapi nanti ini di-share ya PPT-nya nanti. Apa ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup? Untuk FISDAS, setahu saya itu tidak boleh bawa kalkulator ya. Tapi kalau misalkan angkanya ini pasti Hafid juga mengizinkan ataupun nanti ada konfirmasi lagi dari PJ kelasnya yang menanyakan ke Pak Hafidnya langsung berkonfirmasi lagi apakah boleh membawakan cheat sheet. Tapi kalau cheat sheet boleh ya. Kalau cheat sheet boleh, tapi kalau kalkulator agak ambigu juga. Dia boleh atau enggak gitu. Untuk UTS FISDAS ini pada tanggal 18 April ya, atau hari Rabu, hari Kamis. Ya, cukup dari saya. Saya kembalikan lagi pada moderator Tian Najima. Terima kasih kepada Harlan yang sudah berkontribusi dan terima kasih juga kepada yang sudah join di malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Nah,
sebelum kita mengudahi acara ini ada soal nih yang bisa kalian kerjain buat latihan juga, dan waktunya tuh cuma 5 menit. Jadi dikasih waktu sampai jam 21:10. Untuk soalnya nanti akan dikirim di kolom chat ya.